wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kita dapat berkumpul di masjid ini untuk mengikuti setelah melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan taklim spesial dan sesi sharing bersama Ustadz Kusnadi yang merupakan ketua dari Takmir Masjid Al-Falah Sragen, Jawa Tengah, yang juga beliau berada di Kota Makassar ini untuk sebagai pemateri dalam rangka pelatihan pengelolaan manajemen masjid yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Makassar melalui bagian kesejahteraan masyarakat. Salam dan salawat semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat tabi'in, atba'ut tabi'in serta umat yang tetap konsisten terhadap ajaran beliau hingga akhir zaman. Baik bapak-bapak, ibu-ibu serta para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk mengefisienkan waktu kami langsung saja berikan kesempatan kepada Ustadz untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan tentang pengelolaan manajemen masjid. Kepada beliau kami persilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhira 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah salat maghrib di Masjid Ar-Rahmah, para takmir masjid dan semuanya, puji syukur kita panjatkan pada Allah. Pada malam hari ini Allah masih berikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat kesempatan, sehingga Allah masih memberikan kekuatan langkah kaki kita ke masjid. Maka bentuk rasa syukur kita, mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu semuanya, ini waktunya setengah jam gitu ya. Maghrib jam 19 lebih Isya ya. Karena saya sudah Isya tadi ya, di jamak. Isya jam 19 lebih 6 menit. Perkenalkan, nama saya, kalau nama KTP Kusnadi, kalau nama di buku Kusnadi Ikhwani, nama di Instagram IG Kusnadi Ikhwani, nama di Facebook Ki Isnadi. Jadi beda-beda. Nama di KTP Kusnadi, nama di buku Kusnadi Ikhwani. Kalau aslinya ya Kusnadi. Tinggal saya di Sragen. Pernah ada yang pernah ke Sragen? Udah? Oh, asli Sragen? Oh, Sukoharjo. Oh, tetangganya Sragen. Ya, 2 jam dari Sragen. Saat ini saya adalah marbot Masjid Raya Al-Falah. Itu masjidnya Pemkot, pemerintah Kota Sragen. Saya diangkat jadi takmir kurang lebih sejak tahun 2016, berarti 4 tambah 5, 9 tahun. Dan besok bulan April tahun depan itu masa yang kedua, periode yang kedua, dan saya berharap ganti takmir karena sudah 2 periode. Jadi biasanya takmir masjid itu dulu saya sering melihat, mendengar itu nggak pernah ganti. Kalau di Masjid Raya Al-Falah itu periodenya per 5 tahun. Kalau pekerjaan saya itu pedagang ayam. Jadi pekerjaan saya jualan ayam goreng. Nama brandnya ayam geprek.
Kalau saat ini saya ganti sama Ustadz Dodo sako. Sako itu sambal korek. Jadi jualan ayam. Namun sejak umur 648, ya sekarang udah di atas kepala 50, saya full total ngurus masjid. Masjid yang diamanahkan Masjid Raya Al-Falah. Nah, tadi saya pas turun, pas sudah dimulai sholat maghrib, saya masuk dari luar, wah masjidnya makmur ini. Tandanya salah satunya banyak anak mudanya. Ini muda-muda. Umur berapa? 30, udah nggak muda 30. Masih lah, masih muda gitu ya. Di sini sebagai apa Mas Ikram? Sekretaris. Sekretaris masjid. Oh, ya. Nah, Bapak Ibu semuanya, saya ketika diamanai jadi takmir masjid, mencoba ngurus masjid itu serius gitu ya. Maksudnya gimana gitu ya? Ya masjid yang dulu belum diurus serius itu artinya ya ngurusnya seadanya. Jadi contoh, habis Isya itu dulu Masjid Al-Falah itu langsung lampunya dimatikan, pintunya digembok, pagernya digembok. Itu sebelum kami mencoba ikhtiar untuk membuat makmur. Jamaah sholat subuhnya itu Masjid Al-Falah dulu itu rata-rata 7 orang, kadang 3 orang, paling banter 25 orang. Kalau di sini jamaah subuhnya berapa? Berapa shaf? 2 sampai 3. Satu shafnya berapa? 25, ya 30 lah kita bulatkan lah biar lebih banyak ya. Berarti 30, 60 tambah 15. Ya. Kan 30 separuhnya. Ya udah dibuletin lah 90 gitulah ya, biar agak banyak gitu. Berarti ini termasuk tipe masjid apa? Perkampungan, transit, perumahan, atau yang mana? Ya, umum itu lokasinya di perumahan atau di perkotaan. Perkotaan gitu ya. Kalau perkampungan nggak cocok lah ya, bukan kampung gitu ya. Masjid ini ada berapa RT? Masjid ini yang terdekat ada berapa RT? 5 RT. 5 RT tidak ada masjid lain selain Masjid Ar-Rahmah? Ya, berarti ini mengcover berapa RT? 2, oke. Berapa Pak? 4, oh 4 Pak, enggak. Oh tahu LPM-nya. 4 Pak ya? Oke, 4. Benar ya Bu? 4 Bu ya? Betul. 4 RT, 1 RT berapa kakak? 1 RT berapa kakak? 50 gitu ya. 50 kali 4 berarti 200. Rata-rata 1 kakak punya anak berapa? 2 atau 3? 3. Oh, 3. Di sini produktif kok. Banyak anak, banyak rezeki gitu ya. Berarti 200 kakak kali 5. Bapak, ibu, anak 3. 200 kali 5 berapa? 1000. Yang sholat ke masjid berapa? Subuhnya 90. Berarti yang belum ke masjid berapa? 970. Berapa persen dari 1000? Berapa? 9%. Menurut riset, ya, umat Islam yang sudah KTP-nya Islam, yang sholat itu 30%, yang sudah sholat. Yang sudah ke masjid, kalau di sini tadi berapa? 9% udah keren. Ya, artinya apa?
berarti masih banyak umat Islam yang belum ke masjid. Maka di buku saya, nanti saya hadiahkan satu di sini. Nih, saya kasih hadiah. Tugas takmir masjid adalah menggerakkan, mengorganisasi, memobilisasi agar umat Islam mau ke masjid. Mengorganisasi, memobilisasi, mengedukasi. Contoh, Masjid Raya Al-Falah ketika jamaah sholat subuhnya hanya nggak nyampe 30 orang, nggak nyampe satu saf, maka saya teringat pesan dari guru saya. Seorang Yahudi menyampaikan, umat Islam tidak akan jaya, umat Islam tidak akan menang, umat Islam tidak akan gemilang sekiranya sholat subuhnya belum seperti sholat Jumat. Maka jamaah sholat maghrib yang dimuliakan Allah, saya langsung bikin bagaimana jamaah mau sholat subuh ke masjid. Program apa yang saya lakukan? Adalah gerakan sholat subuh bersama Bupati, Kapolres, dan Ramil, dan tokoh masyarakat pada tanggal 16 bulan Desember tahun 2016. Sholat subuh disiapkan 2 hadiah umroh untuk jamaah. Jadi kalau pengen masjid ini subuhnya sampai di jalan, praktekkan saja, sholat subuh kasih hadiah umroh. Oh sudah? Oh. Hadiahnya marbot. Oke, alhamdulillah. Yang datang berapa ribu, Pak? Yang datang berapa ribu? Berapa? Belum viral-viralnya yang begituan. Hah? Belum sempat viral-viral. Ya maksudnya kira-kira berapa ribu? Oh, iya. Baik, enggak, ini saya bercerita menyampaikan bagaimana model agar orang mau ke masjid. Tadi kan tugas takmir berarti kalau di sini berarti sudah menjalankan. Masalahnya setelah naik, sudah ada area naik kuliahnya, berkurang itu ya. Oke, berarti ramenya hanya ketika ada hadiah umroh. Kira-kira mau supaya setelah hadiah umroh jamaahnya banyak? Mau? Saya kasih caranya. Ya, ini langkah kedua. Apa yang dilakukan sama takmir Al-Falah supaya jamaah subuhnya ya paling tidak nggak harus banyak tapi meningkat. Nah, peningkatannya berapa persen? Saat ini sholat subuhnya Masjid Raya Al-Falah, laki-lakinya 4 shaf, perempuannya 2 shaf. Gimana caranya? Saya bikin program namanya MSQ. Apa itu MSQ? Masjid Subuh Quran. Apa Masjid Subuh Quran? Adalah kegiatan habis subuh, langsung ada habis doa tausiah, kultum. Habis kultum, imamnya maju ke depan, mimpin ngaji bersama. 1 lembar sampai 2 lembar. Habis ngaji bersama, diskusi lagi sampai sholat syuruk. Setelah sholat syuruk, saraba keluar, snack keluar. Kalau hari Jumat, Sabtu, Ahad, rawon, pecel, makan. Kalau di sini berarti coto Makassar. Gitu. Ini contoh yang kami lakukan. Masya Allah, atas dengan program itu, akhirnya jamaahnya meningkat. Terus apa lagi? Saya buka biro konsultasi jodoh. Iya, di Al-Falah itu ada tulisan biro konsultasi jodoh Kosnadi Ikhwani. Biro konsultasi keluarga Ustadz Lutfan Nudin. Biro konsultasi hutang Ustadz Lutfi Orbani. Sehingga
kalau ada orang yang punya problem hutang, jodoh, rumah tangga, ketemunya waktu subuh. Supaya apa? Waktu yang diberkahi. Ini langkah setelah hadiah umroh. Terus apa lagi? Tadinya Masjid Raya Al-Falah tidak ada buka puasa Senin Kemis. Saat ini kita siapkan buka puasa Senin Kemis. Sehingga Senin Kemis jamaahnya meningkat. Jumat pagi meningkat. Dengan program apa? Berbagi sayur untuk jamaah. Baca Al-Kahfi sampai Surah, jamaah ngantri ngambil sayur. Hari Sabtu biar ramai gimana? Ada pengajian apa namanya? Miras. Miras apa? Yang datang di hari Sabtu jam 7 belajar ngaji, maka pulang dikasih miras. Apa miras? Minyak dan beras. Sembako. Nah, ini gambaran kami mencoba mengkoordinasi, memobilisasi agar orang mau ke masjid. Masjid tidak hanya sekedar tempat untuk sholat, tapi fungsi masjid artinya lebih luas. Untuk TPA, untuk kajian, bahkan biro konsultasi kehidupan. Ini Bapak Ibu semuanya. Sehingga Masjid Raya Al-Falah saat ini ada AM3. Apa itu AM3? Akademi Marbot Masjid. Sudah mencetak kurang lebih 100 marbot masjid. Salah satunya Ustadz Lutfi Afandi. Nih, angkat tangan. Ini ikut di Al-Falah mulai SMA kelas 3. Kita dorong mondok pesantren hafid Quran. Setelah hafid Quran, akhirnya balik lagi di masjid dan menjadi imam ke-3 Masjid Raya Al-Falah. Setelah terus supaya nggak kemana-mana, carikan jodoh. Setelah nikah, berapa tahun nikahnya? Sudah 2 tahun ini, akhirnya ditetapkan dan digaji. Maka seringnya saya sampaikan 6I, anak muda biasa wifi, kopi, nasi, rekreasi, gaji, dicarikan istri dan suami. Kami mencoba anak muda. Ini saat ini juga saya ngajak Mas Dimas. Angkat tangan Mas Dimas. Mas Dimas ini IPB, jurusan komunikasi keperkembangan masyarakat. Mulai ikut di Al-Falah SMA kelas 3. Rumahnya jauh dari Al-Falah. Berapa kilo? 30 kilo. Supaya betah di masjid, kita siapkan tempat tidur. Supaya betah di masjid, dikasih makan di masjid. Dan sekarang sudah dapat gaji. Supaya senang lagi, kita berikan tiket pesawat ke Makassar. Supaya bisa naik pesawat. Supaya betah lagi, kita inapkan di hotel selama 10 hari. Iya serius ini, Mas Lutfi pun sama. Sampai betah di masjid, kita berangkatin ke Tanah Suci. Istri sudah dapat. Dan atas izin Allah, akhirnya ini sudah punya rumah sendiri. Jadi marbot masjid itu kalau profesional ternyata juga bisa dijadikan kehidupan. Ya sekarang udah trainer nasional. Nah, maka saat ini saya mengajak 8 anak-anak muda. Nah, besok ketemu di hotel MGH di Losari. Mendampingi masjid-masjid. Ini Bapak Ibu semuanya, saya mencoba mengasuh anak-anak muda cinta ke masjid. Bahkan, Bapak Ibu semuanya, saat ini mungkin silakan kalau mau berkunjung Al-Falah, ada anak SD kelas 3, 2 orang. Masya Allah. Saya sempat dikasih laporan Mas Dimas, saya sempat agak kaget dan menangis. Setiap pagi kok pakai seragam merah putih, berangkat ke sekolah, Mas Dimas cerita, ternyata anak tersebut sudah tidak punya bapak, sudah tidak punya ibu.
Akhirnya sama bapak tiri dan ibu tirinya, anaknya betah di masjid. Tinggal di masjid, mandi di masjid, tidur di masjid, makan di masjid. Anak kelas 3 SD. Masjid mengasuh masyarakat. Jadi coba seandainya semua masjid membuka lebar-lebar semua problematika masyarakat, insya Allah masjid ini akan menjadi solusi masyarakat. Jodoh dari masjid, permasalahan keluarga dari masjid, permasalahan hutang dari masjid. Bahkan pernah setahun atau 2 tahun yang lalu ada sepasang suami istri. Sama-sama punya jabatan, sudah punya anak, diuji rumah tangganya, mau cerai. Akhirnya sang suami sudah tidak betah di masjid lagi, bawa bajunya masuk kantor, bawa kendaraannya tinggal di Masjid Al-Falah. Akhirnya selama 1 bulan iktikaf di Al-Falah. Saya dilapori, Pak Gus, ada salah satu jamaah punya masalah, keluarganya sudah di ujung tanduk mau cerai. Coba Pak Agus didekati, didampingi. Masya Allah akhirnya banyak istighfar, banyak sujud, banyak bertobat di masjid selama 1 bulan. 1 bulan kemudian menjelang Idul Fitri, akhirnya Allah menyatukan lagi bersama istrinya dan akhirnya berdamai. Setelah berdamai, akhirnya keduanya berangkat umroh ke Tanah Suci. Ini masjid sampai mengasuh problematika masyarakat. Bahkan sampai saat ini sang suami sama anaknya rajin khususnya subuhnya di Masjid Raya Al-Falah. Berarti masjid mengasuh masyarakat. Masjid solusi umat. Kalau saya melihat di sini, coba di sini kasih tulisan Biro Konsultasi Jodoh. Insya Allah nanti banyak orang yang belum punya jodoh hadir ke sini. Bahkan sampai membuka hal tersebut ada jamaah yang umurnya sudah 58 tahun. Suaminya sudah meninggal, ibu-ibu 58 tahun. Sudah 2 tahun di Al-Falah, akhirnya konsultasi. Pak, sekiranya ada duda, saya masih minat untuk berkeluarga. Atas izin Allah disambungkan sama para jamaah, ketemulah jodoh suaminya umur 59 tahun. Dan akhirnya yang laki 59, yang perempuannya 58 tahun dan nikah dari awalnya ketemu di Masjid Raya Al-Falah. Dan besok tanggal 1 saya menikahkan marbot masjid yang ke-15. Mbak Nadia sama Mas Tafaul. Mbak Nadia staf saya bagian BUMM, Badan Usaha Milik Masjid. Mas Tafaul rumahnya Lombok Timur, hafidz Quran. Besok nikah di Al-Falah tanggal 1 hari Sabtu jam 9. Tapi ada yang lebih luar biasa lagi, salah satu adik kelasnya Mas Lutfi, Mas Ramadan. Nikah pada bulan Juni tanggal 20. Itu keputusannya luar biasa. Gimana luar biasanya? Nikahnya, randonnya dimulai dari Qiyamul Lail. Randon pernikahan Roma Citra. Pertama, Qiyamul Lail. Jadi yang rias pemanten jam 3 sudah hadir di masjid. Qiyamul Lail lanjutkan subuh. Setelah subuh, ijab qabul. Setelah itu makan bersama. Saya tanya, kenapa Mas Roma berani nikah waktu subuh? Karena saya pengen nikah saya disaksikan oleh malaikat. Dan nanti yang datang siapa? Yang datang adalah jamaah subuh rutin Al-Falah. Akhirnya yang hadir berapa? Kurang lebih 500 sampai 700 jamaah. Jadi nikah di waktu subuh. Tadi pagi saya tanya, kok berani nikah? Modalnya apa? Saya tukar cincin itu, cincin saya harganya 7.500. Kalau di sini kan nggak kepake ya harga segitu. Ya cincinnya nanti besok ketemu Mas Roma ya. Tanyain cincinnya masih dipakai, warnanya hitam dari plastik. Ternyata harganya cuma 7.500 untuk sebagai pemantas tukar cincin. Jadi orang nggak menduga, ya itulah keberanian anak muda. Umurnya waktu itu nikahnya adalah 22 tahun.
Ini Bapak Ibu semuanya, saya sharing ya, hadir di sini supaya ini saya melihat ini potensi. Ini dahsyat, tinggal tadi PR-nya adalah dari jumlah jamaah 1000 jiwa, 300 kakak, tinggal bagaimana digerakkan yang belum ke masjid, mau ke masjid. Nah, gimana caranya? Namanya adalah SPD. Di buku saya sebutkan SPD adalah spesialis pembaca doa. Apa yang dilakukan? Pak Sekretaris Takmir Masjid datang ke rumah door to door. Kalau 300 kakak berarti disisir. Baik yang di masjid maupun belum, yang sudah ke masjid maupun belum, datangi. Contoh, saya dulu punya teman namanya Pak Jumanto. Rumahnya depan Masjid Raya Al-Falah, tapi belum jadi jamaah Al-Falah. Pernah pas Ramadan dapat pesanan angsle dan ronde. Kalau di sini kayak saraba. Dibagikan waktu Ramadan. Karena saya tahu rumahnya mana Pak? Oh saya di belakang BRI Pak. Oh baik. Saya boleh berkunjung? Oh, boleh Pak. Pagi-pagi habis subuh saya langsung ke rumahnya. Assalamualaikum Pak Jumanto, saya bersama Ustadz Lutfan dan teman-teman Tarmi Masjid ingin mendoakan Pak Jumanto. Oh cip. Di terasnya langsung doa. Ya Allah, semoga Pak Jumanto diberikan kesehatan selalu. Ya Allah, semoga Pak Jumanto diberikan kemudahan rezekinya, semoga bisnisnya, keluarganya selalu ingat dan taat pada Allah. Pamit habis itu. Saat ini Pak Jumanto jadi jamaah tetap Al-Falah dan jadi donatur Masjid Raya Al-Falah. Namanya SPD, spesialis pembaca doa. Ini ada juga lagi nih pengalaman ya, pengalaman bagaimana menggerakkan orang mau ke masjid. Nah ini tadi pagi saya puter. Ini namanya voice note Qiyamul Lail. Apalagi itu Pak Gus, saya mencoba setelah tengah malam mengirimkan doa. Ya Rahman. Nah, ini contoh. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Jalali wal Ikram. Semoga Pak Zainuri dan keluarga. Ini saya baca pas waktu iktikaf 10 hari terakhir. Saya iktikaf di masjid, saya duduk di kayak gini, saya langsung berdoa lewat voice note. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Pak Zainuri sehat selalu. Di penghujung Ramadan ini, semoga semua pahalanya diterima oleh Allah. Dan semoga keluarganya istiqomah dalam ketaatan. Dan semoga dosa-dosanya diampuni sama Allah. Saya kirim jam 3 malam. Langsung paginya transfer 50 juta. Tapi ini didoakan yang khusus orang kaya. Artinya yang punya duit. Kalau doanya orang yang nggak punya duit, nggak akan keluar. Artinya apa? Sesama jamaah untuk saling mendoakan. Bahkan Ustadz Lutfanuddin itu jamaah dari sebelah kiri sampai sebelah sana, sebelah kanan sampai kiri, tahu namanya, tahu alamatnya, tahu usahanya. Namanya adalah saling silaturahmi. Ya. Inilah kami mencoba mengasuh masjid sehingga masjid dicintai oleh jamaahnya. Jadi tugas takmir masjid adalah mengkoordinasi, mobilisasi, menggerakkan agar orang mau ke masjid. Mungkin ini saja karena sudah mau isya. Kalau ada yang tanya, kami persilahkan. Ya, jadi kemudian tadi yang disampaikan oleh Ustaz tentang Masjid Al-Falah Sragen di Jawa Tengah. Sebelum kami serahkan kepada para jamaah untuk saling sharing, tanya jawab kepada Ustaz, kami sedikit menyampaikan kepada Ustaz di masjid kita ini alhamdulillah buka puasa Senin Kamis juga sudah jalan. Oke. Dan memang banyak jamaah kalau Senin Kamis. Sebelum bulan puasa tahun lalu kita punya jamaah yang ikut Senin Kamis itu sempat mencapai 40 orang. Dengan ada donatur dari pengurus Nasidos.
pasca kafe pengurus ini direnovasi, akhirnya tidak sempat lagi membawa nasi dos, berkurang drastis ternyata. Berkurang drastis, tapi alhamdulillah sekarang masih jalan. Kemudian juga program makan siang kita di setiap hari Sabtu sudah mulai berjalan. Ini kita fokuskan dulu karena kita sementara ada pembelian tanah yang berada di depan masjid kita senilai 800 juta, itu difokus dulu, yang mana nanti tanah itu kita ingin membangun dapur umum, yang mana dapur umum itu nanti tempatnya ibu-ibu di sekitar masjid bisa kita rangkul untuk masak. Kemudian masakannya itu kita hidangkan di jamaah di setiap saat ingin beribadah di masjid. Jadi kita mohon doa para jemaah sekalian semoga bisa selesai. Ini masih kurang 350 juta. 350 juta yang jatuh tempo di bulan November tanggal 9. Tanggal 9 kurang lebih pekan depan kita harus kumpulkan 350 juta juga. Mohon doanya supaya bisa terpenuhi, kemudian kita membangun di sebelah itu sehingga bisa mengembangkan masjid kita. Mungkin menjadi pertanyaan Ustadz karena kita sudah banyak menjalankan kegiatan-kegiatan juga di masjid kita ini yang menjadi penasaran bagi kita mungkin semua. Nanti kalau ada yang lain juga kami persilakan. Bagaimana cara menghimpun dana dari Masjid Al-Falah? Oke. Menghimpun dana ada dua macam. Ada online, ada offline. Offline seperti tadi SPD, voice note doa, berkunjung, itu offline. Online berarti medianya harus bagus. Instagramnya harus bagus. Facebooknya harus bagus. Kalau mau belajar ke Masjid Pemuda Konsulat di Surabaya. Belum sampai 5 tahun, infaknya sekarang di atas 800 juta per bulan. Kalau di Kalimantan ada masjid apa itu? Apa Mas? Kurir Langit di Berau. Itu juga bagus. Programnya adalah gerakan infak beras. Ini yang dekat ya, itu juga ratusan juta juga gitu ya. Yang dekat dari sini. Artinya apa? Berarti harus disiapkan tim media yang solid. Nah, di sini ada Mas Dimas. Dari IPB ini adalah yang bagian direktur sosial media. Pamannya contoh. Berarti pembangunannya di shooting, sudah ada IG-nya. Followernya berapa? Sedikit. Nah, ya apa-apa. Kalau enggak lewat WA Blast. Di yang kenal nomor HP-nya di WA, dibikin reel ya, pamannya 1 menit atau setengah menit. Nah, itu di-share kemana-mana. Insya Allah dengan ikhtiar itu lewat online, insya Allah nanti Allah akan gerakkan orang-orang baik. Ya memang harus anak muda, ini kan banyak anak muda. Tinggal sampaikan, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari remaja Masjid Ar-Rahmah saat ini akan membangun. Saat ini lagi membutuhkan dana sekian, bla 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 bla. Kami mungkin Bapak Ibu akan wakaf, hubungi kris ini. Nah, itu dimasifkan, disiarkan terus, dikontenkan dan dilaporkan. Nah, sudah terkumpul berapa berarti? 450 juta. Mau bangun ya? Beli tanahnya saja. Beli tanah. Nah, beli tanah itu yang Masjid Pemuda itu kalau tidak salah kemarin berapa miliar seminggu? 2 miliar. Hanya seminggu. Gak nyampe seminggu berapa hari? 5 hari. 5 hari 2 miliar. Nanti buka saja di IG-nya Masjid Pemuda. Gitu. Jadi anak-anak muda inilah yang harus kreatif. Nah, ini tekniknya. Tapi di sana memang amaliyahnya luar biasa, Mas. Apa sih yang dilakukan? Semua pengurus masjidnya, takmir masjidnya tinggal di masjid. Ada 23 orang. Bangunnya jam 3 malam. Habis itu subuh berjamaah, ngaji, baru nanti aktivitas dan bikin konten-konten kegiatan. Nanti dibuka saja. Ada teman saya juga di Antapani, Bandung. Itu masjidnya unik. Masjid makan-makan. Nama masjidnya. Jadi Masjid Mustahil Lapar. Nah, itu. Nanti buka aja Masjid Baitul Huda, Masjid makan-makan. Khusus yang hari
ngasih makan gratis. Sekitar 300 sampai 800 porsi. Itu infaknya juga tinggi. Itu secara online. Sudah kan? Ya. Dewan tadi jamaah mungkin kita jawab. Yang masuk dulu. Ya enggak apa-apa. Baik, Sudah biasa. Oh gitu. Mungkin ada saya juga pengurus masjid di bawah. Mau tanya bagaimana cara masjid mengelola menjadikan ramah anak, mungkin ada tips-tipsnya. Kalau kompleks kan biasanya anak-anaknya banyak tuh. Bagaimana caranya pengurus masjidnya itu mengelola ini biar jamaahnya tidak khusyuk sholat, tapi anak-anaknya juga tidak khusyuk. Oke, siap. Langsung saya jawab. Di Solo, di tempatnya Mas Syakir yang bantu nulis buku saya, itu takmirnya bikin inisiatif. Masjidnya beli freezer, dikasih es krim. Kami sampaikan anak-anak yang tidak ramai dapat es krim. Ketika sholat anak-anak nggak ada yang ramai karena dapat es krim. Di Al-Muqarrabin Gorontalo sama di Masjid Nurul Islam di Cikarang Barat itu unik lagi bagi anak-anak yang mau maghrib isya subuh ke masjid setiap hari dapat 10.000. Ini lebih keren lagi. Jadi tiap anak dapat 10.000. Saya pas datang di sana jumlah anak-anaknya SD, SMP itu ada sekitar 220 anak. Berarti satu hari mengeluarkan dana sekitar 2.200.000. Berapa? Ya benar dong? Rame. Terus gimana supaya lebih rame lagi? Saya sama Mas Lutfi pas datang ke sana, itu yang datang jamaahnya 1.000 jamaah. Apa yang dilakukan? Kami ajak anak-anak yang bisa mengajak kedua orang tuanya maghrib isya subuh, maka anak-anak saya ajak jalan-jalan ke Bogor. Anak-anak pulang nangis di hadapan kedua orang tuanya. Pokoknya harus diantar aku ke masjidnya. Aku gak mau lagi ke masjid. Wah, pokoknya nangis. Akhirnya orang tuanya terpaksa ke masjid. Dan yang datang berapa jamaahnya? 500 sampai 800 jamaah. Nah, bagaimana anak tidak ramai? Satu, kasih hadiah. Namanya anak-anak. Masa suruh sholat khusyuk? Kedua, harus ada yang membimbing khusus anak-anak. Jadi jangan malah diancam. Tolong anak-anak, kalau rame besok jangan ke masjid lagi. Ini namanya ancaman. Maka anak-anak harus dikasih kesenangan dan kebahagiaan. Itu cukup? Ya. Ya, Baik, terima kasih atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Abil. Saya merupakan salah satu takmir di salah satu masjid yang ada di Kota Makassar. Saya menjadi takmir masjid itu mulai tahun 2019 sampai sekarang. Dari awal kita merintis di masjid kami itu, kami kurang lebih berjumlah 30 orang. Dan luar biasa banyak kegiatan-kegiatan yang tentunya bermanfaat untuk jamaah yang kami adakan setiap hari, setiap bulan, bahkan setiap tahunnya. Namun lama-kelamaan salah satu dari teman kami itu banyak yang sudah sukses, banyak yang sudah menikah, bahkan ada yang bekerja di luar kota, sehingga tahun per tahun, bulan per bulan kami di masjid itu takdirnya mulai berkurang dan nilainya pemuda di sekitar masjid itu kurang untuk menjadi takmir. Ini merupakan permasalahan yang saya hadapi, dan kebetulan tadi saya dikirimi pamflet bahwasanya ada kajian mengenai sharing session dan dibawakan oleh salah satu takmir masjid yang masjidnya bisa dibilang luar biasa. Jadi pertanyaan saya, bagaimana caranya agar bisa mengajak anak muda atau remaja yang ada di sekitar masjid
untuk mau menyanyikan masjid dan aktif di masjid. Mungkin itu Pak, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja, maaf karena waktu. Yang ingin saya tanyakan, apakah pengurus masjid atau tokoh masyarakat yang terlibat dalam masjid Al-Falah ini mendapat insentif atau maaf disebut gaji? Karena saya berpikir mungkin ada stimulan-stimulan yang bisa muncul sehingga leadership-nya Mas Gus ini bisa menular ke bawah. Saya sekali ini persoalan leadership yang kuat. Ya, dan sangat saya bisa rasakan hal itu. Terima kasih. Ya, tambahkan sedikit hukum baiknya. Ya, terima kasih Pak Ustaz. Tentang pengelolaan masjid dari sisi pendanaan. Tadi kalau saya tidak salah, semuanya hampir mengandalkan wakaf sedekah. Adakah konsep mengelola masjid dari sisi pendanaan yang sifatnya mandiri? Terima kasih. Baik. Ya. Saya jawab yang nomor 2. Masjid Al-Falah, sebelum saya masuk tahun 2016, bulan April, itu infaknya rata-rata 1 bulan 6 juta sampai 9 juta. Oke? Hanya dari infak Jumat. Nah, bagaimana supaya infak meningkat? Saya bikin program. Apa programnya? Tadi yang saya sampaikan. Contoh. Buka puasa disiapkan 500 porsi tahun 2016. Padahal uang masjid tipis. Saya siapkan 500, kalau satu porsinya 10.000, di sana masih murah. Berarti satu hari 5 juta. Langsung saya cari vendor catering, dapatlah catering Birrul Walidain. Mau Birrul memberikan talangan dulu, masak dulu, bikin dulu, bayarnya belakang. Oke, baik. Masya Allah, Pak. Setelah saya tadi yang disampaikan, ada makan buka puasa, jadi meningkat jamaahnya. Saya sampaikan, saya bikin konten di Facebook waktu itu, belum ada Instagram, belum ada sosial media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan pada seluruh umat Islam di seluruh penjuru tanah air. Kami Takmir Masjid Raya Al-Falah setiap sore menyiapkan buka puasa 500 porsi. Maka saya mengajak para donatur dimanapun, silahkan menghubungi Masjid Raya Al-Falah. Masya Allah, akhirnya apa? Tercukupi. Kurang 3 hari lebaran, vendor nagih ke Al-Falah, Birrul Walidain, laporan catering belum dibayar 35 juta. Kurang 3 hari. Saya naik ke mimbar, iktikaf sudah jalan, tadinya nggak ada iktikaf Al-Falah itu. Pokoknya habis Ramadan, sholat isya, pulang, masjidnya sepi. Saya bikin iktikaf 10 hari terakhir. Pas Jumat kami sampaikan dan kami laporkan bahwa saat ini Masjid Al-Falah baru pertama kali setiap sore menyiapkan 500 porsi. Namun menurut laporan dari catering, masjid masih punya hutang 35 juta. Ramadan kurang 3 hari. Kami mengajak para donatur, agnia, jamaah, ayo gunakan momen 3 hari ini. Insya Allah pahalanya akan dilipat gandakan sama Allah. Terima kasih. Habis Jumatan jam 4 sore, ada jamaah yang dengar kabar itu, Bapak izin saya dari Kediri Sragen itu kan 4 jam. Apakah benar cateringnya kurang 35 juta? Betul Pak, saya membantu 20 juta. Berarti tinggal kurang 15 juta. Sore di WA lagi, diumumkan lagi, pas sholat taraweh, ada ibu-ibu pulang dari Jakarta, rumahnya Sambirjo, saya titip 17 juta. Siang paginya minus 35, malam harinya surplus 2 juta. Saya punya keyakinan ini rumah Allah, diurus dengan cara Allah, transparan, profesional. Allah pasti akan menggerakkan orang-orang baik untuk mendukung dakwah di masjidnya Allah. Gitu ya. Tadi pertanyaannya apa tadi poinnya? Anak muda.
Mas Lutfi, kenapa senang ke Masjid Al-Falah? Ada makan. Berarti masjid ada makan, ini sudah bagus. Ini kalau saya lihat ini sudah bagus masjid ini. Iya serius, jadi auranya, dari jamaahnya, dari anak mudanya, dari pertanyaannya, ini sudah bagus. Tinggal medianya ditingkatkan. Mas Dimas gajinya berapa? UMR ya? Hampir UMR. Sekolahnya dibantu? Sekolahnya dapat bantuan juga ya dari masjid ya? Iya. Ini cara saya merawat anak muda. Dan itu saya putuskan sendiri. Dan saya carikan dana sendiri, contoh. Ini, biar mungkin ya ini. Ini khusus donatur. Hari ini ada saldo dari Agnia itu 24 juta. Saya membantu kepada anak-anak muda ini. Gimana caranya? Saya ada para pengusaha yang rajin ke masjid, saya ajak, mau nggak mensupport dakwah masjid? Mau Pak. Nah ini contoh. Dokter Eko, Pak Anas, satu orang aja 5 juta. Pak Pranowo, Pak Ilu, Pak Jumanto. Mengumpulkan agnia sekitar masjid untuk mau mendukung. Itu namanya tajirin, orang-orang tajir. Supaya anak muda bisa keurus, bahkan sampai berani nikah. Memang betul, keberanian leadership adalah kunci utama. Keberanian mengambil keputusan juga kunci utama. Nah, keberanian mengambil keputusan itu adalah leadership. Ya, saya mungkin bisa begini karena saya bikin usaha mie ayam bangkrut, bakso bangkrut, ayam bangkrut. Saya membangun bisnis kurang lebih 8 sampai 10 tahun bangkrut. Ketika saya banyak kegagalan itulah saya belajar karena sudah terbiasa. Bahkan saya ceritakan, saya sempat pingsan karena ditagih oleh debt collector. Saya sholat isya, takbir, sujud dan nggak bisa berdiri lagi, lemes. Tensi saya dites 180, udah gemeteran. Karena mungkin saya melewati berbagai kesulitan, akhirnya saya memimpin masjid dengan penuh keberanian. Jadi mungkin diuji dengan berbagai macam kesulitan. Bahkan istri saya saja, saya lamar, dulu saya ditolak. Karena saya bukan PNS. Mertua saya pegawai negeri tentara, kakak istri saya dosen ITS, adik istri saya BPPT. Maka wajar istri saya adalah cari suaminya PNS. Jelas masa depannya, jelas gajian bulanan, dan jelas nanti dapat pensiun. Tapi karena bukan PNS dan tidak ada PNS yang mendekat ke istri saya, maka satu-satunya laki-laki yang pernah melamar ke istri saya hanya saya saja. Maka dengan terpaksa istri saya menerima saya. Setelah 3 tahun, maka untuk mewujudkan cita-cita istri saya, sekarang saya bikin kaos PNS. Di Al-Falah saya jual. Pegawai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Marbot masjid adalah pegawainya Nabi. Pengurus masjid, pemakmur masjid adalah penerus Nabi. Orang yang rajin ke masjid, artinya terpaut di masjid adalah pewaris Nabi. Maka semua yang di sini adalah PNS. SK-nya langsung dari Allah, surat At-Taubah yang saya bacakan tadi, ayat 18. Begitu, maka saya semangat, saya punya alasan, karena apa? Ya meyakini, ngurus masjid adalah banyak berkahnya. Kalau secara materi, yang penting cukup. Umrah sudah, rumah sudah, ya Mas Lutfi ya, istri sudah, ya tinggal ini Mas Dimas ya, tinggal mau wisuda tahun depan. Tapi sekarang tinggalnya full di Masjid Raya Al-Falah. Gitu, saya memberangkatkan berapa? 8 orang, tiket pesawat sudah berapa? Pesan hotel 10 hari sudah berapa? Tapi ini cara saya untuk mencetak kader supaya menjadi orang yang berani di medan tempur. Ngasih ruang, ngasih kesempatan. Saya pikir di sini sudah bagus, sudah banyak kadernya, tinggal dipoles sedikit untuk meningkatkan kualitas kompetensi dari masing-masing. Ya, kalau meningkatkan infak, berarti tingkatkan narasi, tingkatkan liputan, tingkatkan konten-konten tentang kemasjidan. Kemaksiatan saja hebat cara manajemennya, masjid mestinya harus lebih hebat daripada mengelola kemaksiatan. Sudah, apalagi tadi? Ya? Sudah semua ya? Ya.
Terus tadi satu, kenapa nanti kalau sudah jadi banyak yang keluar? Gitu. Saya ada namanya Mas Alan Putra Irawan. Ikut saya mulai lulus kuliah, jurusannya komunikasi. Anaknya telaten, anaknya sabar, di Masjid Al-Falah yang gandeng anak-anak ini adalah Mas Alan. Jualan kopiah, jualan baju, jualan kaos. Atas izin Allah sabar sampai saat ini. Dan akhirnya sama izin Allah, akhirnya sekarang punya usaha, namanya Harpan Kopi. Dan 1 bulan kurang lebih bersihnya 50 juta. Salah satu kader, dan Mas Alan tidak meninggalkan masjid. Dan bahkan sebelum subuh sudah di masjid. Dan sudah nikah, dan sudah saya carikan rumah. Jadi PR saya kalau sudah nikah, takmir masjid mencarikan rumah. Bahkan, kayak Mas Lutfi ini, setelah nikah saya kasih voucher bulan madu di hotel berbintang. Dari saya sendiri. Jadi nikahkan, kasih voucher, dicarikan rumah, akhirnya anak muda tenang ngurus masjid. Maka saat ini totalitas ngurus masjid. Kalau yang mau keluar ya nggak apa-apa. Berarti masjid sudah mencetak kader menjadi generasi yang kuat. Nanti dimanapun akan mewarnai, memakmurkan masjid-masjid tempat yang lain. Tapi kalau bisa tetap mensupport kemasjidan, yaitu harapan kita. Tapi kalau enggak, cetak lagi, produksi lagi, jangan berhenti. Jumlah manusia terus bertambah, anak muda juga banyak. Terus optimis untuk terus mencetak, memproduksi anak-anak muda yang lahir dari masjid. Matur suwun. Ya, sekira kita cukupkan dulu untuk kali ini. Apa itu? Oh iya, alhamdulillah Al-Falah berubah ketika imam saya gaji. Total gaji untuk Masjid Al-Falah kurang lebih 60 juta sampai saat ini per bulan. Ya? Total pengeluaran untuk biaya gaji 60 juta. Dulu sebelum ada revolusi manajemen, gajinya 2M rata-rata. Makasih Mas. Apa? Pak Roto yang nyapu mulai setengah 4 pagi cuma dikasih 70.000. Imamnya cuma dikasih 150.000. Ya pokoknya rata-ratanya 150 sampai 300 paling gede. Tapi saya coba imamnya di atas UMR. Kalau pengurus masjid tidak digaji. Yang digaji pegawai masjid. Jadi saya tuh takmir masjid atau pengurus masjid tidak digaji. Yang digaji adalah BEM, Badan Eksekutif Masjid. Mas Lutfi digaji, Mas Dimas digaji. Ada sekitar 30 anak-anak muda itu ya tidak full gaji, ya kadang hadiah. Jadi bukan pengurusnya, tapi yang full timer ngurus masjid. Itu? Oke. Insyaallah, biar semangat. Ya, sekira kita cukupkan dulu setelah kita melaksanakan sholat Isya, kita jangan buka dulu karena kita akan ada penyerahan cenderamata dari Ketua Pengurus Masjid Ar-Rahman kepada Ketua Akhir Masjid Al-Falah Seragen. Itu juga hadiah dari beliau, nanti kita serahkan secara